Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, saat ini kita masih pada pembahasan pelajaran 1, yaitu tentang tema indahnya saling menghormati. Kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia memiliki simbol negara, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, yang di bawahnya tertuang tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda suku dan agama atau keyakinan, tetapi satu jua, tetapi saling menghormati. Itulah Indonesia. Bangsa kita, bangsa Indonesia ini memiliki bermacam-macam suku, memiliki bermacam-macam perbedaan. Tetapi kita bisa disatukan dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, yakni yang berarti berbeda-beda suku, berbeda-beda tujuan, tetapi satu jua. Tujuannya tidak lain agar Indonesia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang kokoh, dan saling bekerja sama. Tidak ada negara lain yang memiliki perbedaan yang lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman yang cukup luar biasa. Dari suku, agama, ras, budaya, tradisi, bahasa, tapi semuanya saling menghormati. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya harus memahami ini, karena ini adalah fondasi agar Indonesia tetap menjadi negara yang kuat, tetap menjadi negara yang kokoh. Saat ini kita bukan sedang belajar tema PKN, tetapi ada muatan-muatan yang bisa kita pelajari yang mengandung nilai-nilai PKN itu sendiri. Saat ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan temanya adalah indahnya saling menghormati. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Bayyinah sampai dengan surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yarah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bacaannya. Kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran. Amati gambar berikut. Gambar-gambar ini tidak lain adalah gambar tempat peribadatan umat yang ada di Indonesia. Ada umat Islam, ada umat Kristen, ada umat Hindu, ada umat Katolik, ada umat Buddha, ada umat Konghucu. Ini adalah jenis atau macam tempat peribadatan umat-umat yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwasanya Indonesia sangat beragam sekali. Bukan hanya suku, budaya, tetapi juga keberagaman Indonesia meliputi keberagaman keyakinan atau keberagaman agama. Islam, di situ ditunjukkan bahwasanya ada gambar masjid. Maka umat Islam tentu beribadahnya menuju masjid. Umat Kristen atau Katolik, di situ ditunjukkan gambar gereja. Umat Kristen dan Katolik maka beribadah di gereja. Umat Hindu di situ ditunjukkan gambar pura, yang artinya umat Hindu melakukan peribadatan mereka di pura. Dan umat Buddha menuju wihara, menunjukkan bahwasanya peribadatan umat Buddha berada di wihara. Dan mungkin yang belum pernah kalian lihat adalah kelenteng. Nah, ini adalah umat Konghucu. Agama Konghucu itu diresmikan ketika Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia. Berarti agama Konghucu ini belum lama resmi di Indonesia. Sebelumnya, agama yang resmi berada di Indonesia hanya ada 5. Tidak lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kemudian ditambah lagi umat Konghucu. Saat ini agama resmi yang ada di Indonesia ada 6. Inilah tempat peribadatan umat-umat masing-masing yang ada di Indonesia. Kemudian
dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya keberagaman tidak harus sama. Keberagaman adalah saling menghormati. Bagaimana umat Islam menghormati umat Kristen, bagaimana umat Kristen menghormati umat Islam menghormati umat Buddha, umat Konghucu, umat Hindu dan lain sebagainya, semuanya saling menghormati. Artinya apa? Menghormati di sini berarti tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu satu sama lain. Biarkan umat Hindu beribadah di pura, biarkan umat Konghucu beribadah di kelenteng, biarkan umat Buddha mereka beribadah di wihara, dan biarkan kita sebagai muslim beribadah di dalam masjid, biarkan umat Katolik beribadah di dalam gereja. Ini adalah cara bagaimana kita menjaga toleransi atau bagaimana cara kita agar kita saling menghormati. Bukan berarti kita artikan toleransi ini kita bisa kemudian beribadah di tempat lain. Tidak. Itu adalah pengertian yang salah. Misalnya umat Islam beribadah menuju gereja. Mereka melakukan peribadatan yang sama dengan umat Kristen. Ini bukan toleransi, karena umat Islam dan umat Kristen itu memiliki cara peribadatan yang berbeda. Misalnya juga umat Kristen menuju pura untuk melakukan peribadatan. Mereka melakukan hal yang sama dengan umat Hindu. Ini bukan toleransi. Kenapa? Karena umat Hindu dan umat Kristen memiliki cara peribadatan yang berbeda, dan begitu seterusnya. Jadi toleransi bukan berarti diartikan kita bisa beribadah sekehendak hati kita. Kalau misalnya kita ingin beribadah di gereja sebagaimana yang dilakukan orang Kristen, tidak seperti itu. Kita ingin beribadah di wihara sebagaimana yang dilakukan umat Buddha, tidak seperti itu. Itu bukan toleransi, karena cara beribadah dan apa yang kita yakini satu sama lain umat adalah berbeda. Toleransinya di mana? Toleransinya adalah ketika kita tidak mengganggu satu sama lain. Biarkan umat-umat yang lain melakukan ibadah dengan tenang, kita pun juga bisa beribadah di dalam masjid dengan tenang. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai Quran Surah Al-Kafirun. Di dalamnya ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang batas-batas toleransi antar umat beragama. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengikuti cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Kenapa sampai demikian? Ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebabnya. Pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW diajak oleh para petinggi kafir Quraisy, wahai Muhammad, mari kita melakukan semuanya dalam bentuk kerjasama. Perdagangan kita bekerja sama, muamalah kita bekerja sama, bisnis kita bekerja sama, bahkan ibadah pun kita bekerja sama. Engkau sehari beribadah di tempatku, engkau sehari beribadah sebagaimana aku, kemudian aku besoknya akan beribadah di tempatmu, dan kemudian aku juga akan beribadah sebagaimana apa yang engkau lakukan. Engkau sehari menyembah Tuhanku, besoknya aku akan menyembah Tuhanmu. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW tidak segera memberikan jawaban. Aku tidak bisa memberikan jawaban, kata baginda Nabi. Aku akan menunggu jawaban dari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun untuk membawa
wahyu Quran surah Al-Kafirun, yang tidak lain ada 6 ayat yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Nah, inti dari surah ini adalah penegasan bahwasanya kita tidak boleh mencampur uruskan agama kita dengan agama orang lain, agama kita dengan agama yang lainnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab apa yang menjadi permintaan dari petinggi kafir Quraisy Mekah pada saat itu. Jawabannya ada di dalam surah Al-Kafirun. Beliau dengan tegas menolak, aku tidak bisa beribadah sebagaimana engkau beribadah. Oleh karena itu, silakan engkau beribadah sebagaimana apa yang engkau yakini. Aku juga akan beribadah sebagaimana apa yang aku yakini. Inilah toleransi beragama yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Toleransi beragama bukan berarti kita kemudian ikut beribadah, ikut cara bagaimana orang umat lain beribadah. Tetapi toleransi beragama adalah mempersilahkan umat lain, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya untuk melakukan peribadatan sebagaimana yang mereka yakini. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Ma'un. Dinamakan surah Al-Kafirun diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat surat pertama. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, inilah sepenggal pengenalan Quran surah Al-Kafirun dan sebab turunnya. Kenapa surah ini turun? Tidak lain adalah menjawab dari permintaan petinggi kafir Quraisy yang mengajak baginda Nabi Muhammad SAW untuk melakukan peribadatan sebagaimana yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan tegas, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Karena yang kita sembah tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mempraktekkan hal ini. Di sini teman kita banyak yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Kita menghormati mereka. Ketika mereka ingin beribadah, kita persilahkan. Tidak kita halang-halangi, tidak kita ganggu. Tetapi ketika mereka mengajak kita, maka jawab dengan tegas bahwasanya, sorry, mohon maaf, apa yang engkau yakini tidak aku yakini. Begitu juga dengan apa yang aku yakini tidak engkau yakini. Oleh karena itu, saya mempersilahkan engkau beribadah sesuai dengan keyakinanmu dan persilahkan saya beribadah sesuai dengan keyakinan saya. Itu adalah jawaban yang cerdas. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, sepenggal kisah atau sepenggal penjelasan ini semoga dapat kita ambil hikmahnya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.